Assalamualaikum semuanya. Kita sekarang ke video terakhir, ke video seri terakhir dalam tema pengangguran. Oke, nah di video ini kita akan membahas pengangguran struktural. Lebih spesifiknya, kita akan mengaitkan antara rigiditas upah dengan pengangguran struktural ini. Nah, konsepnya apa? Konsep antara rigiditas upah dengan pengangguran struktural ini. Oke, upah itu kadangkala tidak berada dalam keadaan seimbang, gitu ya. Mungkin saja berada pada tingkat di atas keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja, oke, dan gagal turun ke tingkat keseimbangan tadi, gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan keseimbang itu berarti permintaan tenaga kerja itu sama dengan penawaran tenaga kerja dan titik potongnya merupakan keseimbangan upah, gitu ya. Namun ada kalanya sekali lagi bahwa upah itu berada di tingkat di atas keseimbangan tadi dan tidak bisa turun ke level keseimbangan. Oke. Di sini upah sifatnya rigid atau kaku. Nah, rigiditas ini merupakan salah satu penyebab adanya pengangguran struktural. Oke. Berbeda dengan pengangguran friksional, pengangguran jenis ini sifatnya lebih permanen, gitu ya, lebih lama atau tetap. Nah, gambaran mengapa rigiditas upah tadi itu bisa menyebabkan pengangguran struktural ini seperti ini. Oke. Sekali lagi, dalam keadaan seimbang, upah ini merupakan titik temu antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Oke, kita sudah belajar bahwa permintaan tenaga kerja merupakan marginal product of labor, gitu ya. Kemudian ada supply, ini menunjukkan jumlah labor force, gitu ya, jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja. Oke, dalam keadaan seimbang seharusnya di titik potong. Tetapi saat upah itu rigid, saat upah itu kaku, saat upah itu di atas titik keseimbangannya, maka apa yang terjadi? Maka jumlah penawaran itu melebihi jumlah yang diminta, gitu ya. Jumlah yang ditawarkan, tenaga kerja yang ditawarkan itu lebih besar daripada jumlah yang diminta. Oke, akibatnya apa? Selisihnya ini adalah pengangguran. Oke, intinya rigiditas upah menyebabkan excess supply. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab rigiditas upah tadi? Apa yang menjadi penyebab upah itu kaku? Upah itu berada di atas keseimbangannya dan tidak mau turun, gitu ya. Kita akan mengidentifikasi dan membahas 3 sebab. Yang pertama adalah adanya kebijakan upah minimum dari pemerintah. Kemudian kita akan membahas sebagai salah satu penyebab rigiditas upah ini adalah adanya monopoli serikat kerja. Dan yang terakhir adalah teori upah efisien atau efficiency wage theory. Oke, yang pertama adalah upah minimum. Oke, jadi menurut penyebab ini, rigiditas itu terjadi saat pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih tinggi daripada upah keseimbangannya, gitu ya. Jadi memang ada campur tangan pemerintah di sini. Oke. Jadi di sini upah yang tinggi, upah yang rigid dan nggak bisa turun, ini memang karena ditetapkan oleh pemerintah dengan upah minimumnya, gitu ya. Jadi seperti yang digambarkan di grafik, ada excess supply tenaga kerja. Oke, akibatnya apa? Akibatnya terjadi pengangguran. Oke, penyebab yang kedua apa? Monopoli serikat kerja. Oke, intinya ini upah sebenarnya adalah hasil negosiasi, gitu ya, antara perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Nah, kalau hasil dari negosiasi ini menyebabkan upah yang dibayarkan oleh perusahaan itu lebih tinggi daripada upah keseimbangannya, maka akan sama dampaknya. Oke, terjadi excess supply dan terjadi pengangguran. Oke, nah apa yang dilakukan oleh serikat pekerja yang mengusahakan upah yang tinggi ini sebenarnya menyebabkan adanya pertentangan, gitu ya, adanya pertentangan kepentingan antara insider, yaitu orang yang telah bekerja, dengan outsiders atau orang yang belum pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Oke, karena apa? Pertentangannya seperti apa? Karena kalau upahnya tinggi, gitu ya, maka outsiders tadi tidak bisa masuk ke bursa kerja, gitu ya, karena upah terlalu tinggi tadi, gitu ya.
Jadi pencari kerja mungkin berharap upah itu bisa lebih rendah sehingga mereka bisa direkrut oleh perusahaan. Jadi sekali lagi ini ada pertentangan gitu ya antara insider dengan outsiders. Penyebab yang ketiga, adanya rigiditas upah, di mana upah terlalu tinggi kemudian tidak bisa turun ke level keseimbangan. Ini bisa dijelaskan dengan teori upah efisien. Nah, menurut teori upah efisien ini, perusahaan sendirilah yang cenderung mempertahankan upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan, gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan menganggap dengan upah yang tinggi itu akan membuat pekerja menjadi lebih produktif. Loh, kenapa dengan upah yang tinggi pekerja menjadi lebih produktif? Ini bisa dijelaskan dengan 4 hal ini, gitu ya. Yang pertama, upah yang tinggi akan memperbaiki nutrisi pekerja. Nutrisi yang bagus, pekerja sehat. Pekerja sehat berarti pekerja lebih produktif. Kemudian yang kedua, upah yang tinggi itu akan mengurangi labor turnover, akan mengurangi pekerja untuk resign, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika upah terlalu rendah maka pekerja terbaik, artinya pekerja yang mempunyai kualitas yang bagus itu akan keluar daripada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah upah yang tinggi itu akan menaikkan usaha atau effort. Yang dilakukan oleh pekerja, gitu ya, karena dia akan mempertimbangkan atau menyandingkan usaha yang dilakukan dengan upah yang akan dia terima. Dengan upah yang tinggi, effortnya akan lebih besar. Jadi itulah mengapa upah itu rigid dan di atas harga keseimbangan menurut teori upah efisien ini, karena memang disetting oleh perusahaan dengan berbagai keuntungan ini.